Jumpa lagi dalam channel Klavus Sukacita. Saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita lewat kebangkitan Kristus yang kedua ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu persekutuan, pendengar Klavus dimanapun Anda berada, sebelum kita membaca, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kebenaran firman akan dibentangkan bagi kami Tuhan lewat berita kebangkitan Kristus. Kami memohon berkenanlah Tuhan mencurahkan berkat-Mu, hikmat, pengetahuan bagi kami tentang apa arti firman. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus bekerja memberikan suatu pengetahuan kepada kami, hikmat kepada kami. Oleh karena itu berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Markus pasal 16 ayat 3 hingga ayat yang keempat, di sana diperkatakan kebangkitan Kristus. Ayat 3 dan keempat berbunyi, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Sampai demikian jauh kebenaran firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavus dimanapun Anda berada, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, bahwa bersyukur bahwa kebangkitan Kristus ini membawa harapan baru di tengah berbagai pergumulan hidup kita. Mengapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca dari kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, kebangkitan Yesus itu berarti bukan peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi ini merupakan sebuah penggenapan dari janji Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ketika kita membaca daripada ayatnya yang ketiga, ya, kita lihat pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, tetapi juga Salome, mereka membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus. Nah, para perempuan itu, mereka menaati sebuah hukum Sabat. Mereka baru melakukan persiapan setelah Sabat itu selesai. Mereka membeli rempah-rempah. Ternyata mereka hendak ingin pergi meminyaki jenazah dari Yesus itu. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa rempah-rempah atau minyak harum yang digunakan untuk pengurapan jenazah ini terjadi dalam tradisi Yahudi. Tujuan penggunaannya ini adalah sebagai sebuah penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Dengan membawa rempah-rempah ini, maka para perempuan ini mereka sebenarnya hendak ingin datang ke kubur Yesus dengan keyakinan bahwa Yesus itu benar-benar telah mati. Mereka belum memiliki harapan dari sebuah kebangkitan. Nah, oleh karena itu tujuan kedatangan mereka yaitu untuk mengurapi jasad daripada Yesus itu. Mereka datang untuk mengurapi tubuh Yesus yang mati, tetapi mereka juga justru akan menjadi saksi pertama bahwa Yesus telah bangkit. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan itu mereka juga sentak terpikirkan bahwa siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi mereka. Nah, seketika kita mengetahui Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kubur pada zaman itu biasanya itu ditutup dengan batu yang sangat besar, sehingga sulit untuk digerakkan, sulit untuk dibuka, sulit untuk mereka dorong, apalagi ini kekuatan perempuan. Mereka mengungkapkan itu karena keterbatasan mereka sebagai manusia. Nah, oleh karena itu para perempuan ini mereka memiliki kasih, mereka memiliki sebuah niat yang tulus. Tetapi mereka menyadari Bapak Ibu saudara-saudari bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi hambatan besar di depan mereka. Hambatan besar ini dalam artian batu yang besar yang tidak dapat mereka tolak dengan kekuatan perempuan. Nah, oleh karena itu mereka bilang, siapa yang nanti akan buka ini?
dalam percakapan mereka, dalam kekhawatiran mereka, dalam pola pikir mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ternyata pada ayat yang keempat di sana kita menemukan ketika mereka tiba, ini mereka justru menyaksikan ada sesuatu yang tidak mereka duga. Ternyata batu itu sudah terguling. Apa yang sebelumnya menjadi masalah besar bagi para perempuan, ternyata ini telah diselesaikan terlebih dahulu oleh kuasa Allah sebelum mereka tiba di kubur. Nah, ternyata Bapak Ibu, para perempuan itu mereka mengangkat mata untuk melihat, untuk memandang, bahwa mereka menyadari bahwa situasi di depan mereka itu telah berubah. Situasi di depan mereka itu telah berubah. Batu ini biasanya sangat besar dan berbentuk bulat, dan atau cakram yang digulingkan untuk menutup pintu kubur. Tapi batu tersebut berfungsi juga sebagai penghalang yang kuat agar kubur tetap tertutup. Karena ukurannya yang besar, maka batu seperti ini biasanya membutuhkan tenaga dari beberapa orang untuk memindahkannya. Tetapi ketika mereka melihat situasi itu sudah berubah, kekhawatiran yang tadinya mereka nyatakan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ternyata batu itu telah digulingkan. Batu itu sudah terguling. Batu itu sudah terpindah. Artinya batu itu tidak digulingkan oleh para perempuan, melainkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, batu itu telah dipindahkan sebelum mereka sampai di kubur. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat dari Injil Matius, di sana mereka mau menjelaskan bahwa malaikat Tuhanlah yang menggulingkan batu itu. Dari Matius pasal 28 ayatnya yang kedua. Sehingga apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Sehingga peristiwa ini jelas bahwa hal ini merupakan tindakan dari Allah itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali pun kita ada seperti tiga perempuan ini. Sering kita ada dalam kecemasan akan sebuah rintangan yang ada di depan kita. Para perempuan yang cemas, mereka mencemaskan siapakah yang akan menggulingkan batu ini. Namun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kuasa Allah ini bekerja melampaui logika kita manusia, bahwa kuasa Allah ini menyingkirkan batu-batu penghalang itu. Kuasa Allah bertindak untuk menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil ketika kita datang dengan penuh kesetiaan, ketika kita datang dengan penuh kesadaran kita, ketika kita datang dengan penuh ketaatan kita. Kuasa Allah itu tetap terjadi, kuasa Allah itu tetap nyata. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Markus mau tetap mengingatkan kepada kita bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu nyata dan membawa sukacita bagi kita. Misi bahwa jangan kita takut menghadapi batu kehidupan, karena Kristus yang hidup, Dia akan menolong kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kuasa kebangkitan itu mau mengajarkan kepada kita bahwa Yesus yang mati, Dia bangkit untuk menjadi penyelamat. Kuasa dosa itu telah dikalahkan, maut itu telah dikalahkan. Maka percayalah, berjalanlah bersama dengan Tuhan, karena di dalam Tuhan kita akan tetap dimampukan. Di dalam Tuhan kita akan tetap dikuatkan. Untuk apa? Untuk kita cakap menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang menganugerahkan anakmu Yesus Kristus menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Kuasa dosa itu telah dikalahkan, maut telah dimenangkan oleh
karena darah-Mu yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah Tuhan untuk memberkati kami, limpahkan kami sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami tidak melihat perkara-perkara duniawi, tetapi kami mau lihat bagaimana kuasa Tuhan yang terus nyata dan terjadi, dan kuasa Tuhan yang selalu membawa harapan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah Tuhan untuk memberkati kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Kami tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kepastian. Terima kasih Tuhan, ampunkan setiap salah dan dosa kami ketika kami selalu memikirkan apa yang menjadi hal duniawi kami, apa yang menjadi kepentingan kami, tetapi kuasa kebangkitan ini membawa damai dan sejahtera, mengingatkan kami untuk kami mau tetap percaya, untuk kami tetap berpengharapan, untuk kami tetap berserah hanya kepada Kristus. Kalau 3 perempuan itu diberkati oleh Tuhan, kami percaya lewat kesaksian hidup kami yang membawa sukacita, damai sejahtera, bahwa nama Tuhan kami puji dan kami muliakan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu Tuhan nyatakan indah menurut waktu dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya kepada Tuhan kami bermohon. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.